Shalom Bapak Ibu Saudara, kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat di hari baru, hari Rabu 15 September 2021. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan mengacu pada bacaan harian Gereja Toraja. Bacaan hari ini Matius pasal 23. Matius 23. Tetapi sebelum membaca firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk segala kebaikan, kasih sayang dan cinta kasih Tuhan, yang Tuhan terus limpahkan bagi kami umat ciptaan Tuhan, bahkan umat tebusan Tuhan, yang Tuhan jamin keselamatan kekal bagi kami yang setia dalam iman kepada Kristus. Kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon kekuatan Roh Kudus menolong kami, membimbing kami, mengoreksi bahkan menegur kami, agar kami ditegur untuk berubah dari waktu ke waktu, meninggalkan kejahatan, kegelapan, kepada keserupaan dengan Kristus. Tolonglah kami, sebab kami berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Matius 23 ayat 29 sampai 36. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Sakaria anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan ini saya beri judul renungan, teguran keras bagi orang munafik. Teguran keras bagi orang munafik. Bapak Ibu Saudara, tentu kita tersinggung. Tentu kita tidak mau disebut sebagai orang munafik.
Mungkin secara umum kita mengerti apa yang dimaksud orang munafik. Kurang lebih orang munafik adalah orang yang memperlihatkan gelagat kelakuan seolah-olah baik, seolah-olah saleh, padahal sebenarnya sejatinya dia orang jahat. Sejatinya hatinya tidak baik. Itulah kurang lebih gambaran orang munafik. Dan gambaran ini diterapkan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Pada masa dia ada di dunia, pada masa ia tinggal bersama, bahkan berjumpa sehari-hari dengan mereka di dunia ini. Yesus mengecam mereka. Yesus menegur dengan keras orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat zaman itu. Karena Yesus katakan di ayat 29 dan 30, kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Makam nabi-nabi baik yang dibunuh, itu diperindah oleh mereka kemudian. Mereka membuat tugu orang-orang yang saleh. Lalu mereka berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Kesannya mereka mempersalahkan nenek moyang mereka yang membunuh nabi-nabi. Itu kesan yang mereka sampaikan. Bahwa mereka tidak sepakat dengan nenek moyang mereka yang membunuh nabi-nabi. Tetapi Tuhan Yesus tahu isi hati mereka. Tuhan Yesus tahu kelakuan mereka. Tuhan Yesus tahu kemunafikan mereka. Karena itu Tuhan Yesus menegur mereka dengan keras. Ayat 33 Tuhan Yesus keras sekali menegur. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Tuhan Yesus mengatakan mereka juga bagian. Mereka tidak lebih benar. Mereka tidak lebih baik daripada nenek moyang mereka. Perilaku mereka kurang lebih sama. Cara mereka kurang lebih sama. Dan itu sudah dialami oleh Yesus dalam perjumpaan dengan mereka. Dalam pasal-pasal sebelumnya, orang-orang Farisi berusaha menjebak Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan, termasuk memberi pajak kepada kaisar. Yesus tahu isi hati mereka, dan Yesus tahu apa yang akan mereka lakukan ke depan. Karena itu Yesus mengatakan di ayat 34, lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Apa yang terjadi sejak dari zaman Habel, anak dari Adam dan Hawa, yang dibunuh oleh kakaknya sendiri Kain. Apa yang terjadi sampai Sakaria anak Imam Yoyada, yang dibunuh oleh orang-orang Yehuda, juga akan terjadi. Tuhan Yesus menubuatkan juga akan mereka lakukan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat zaman Yesus. Dan itu benar terjadi Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, pekerjaannya dilanjutkan oleh para rasul, dan kemudian para rasul dianiaya, para rasul ditolak, Stefanus dilempari batu sampai mati. Yohanes sempat digoreng di minyak yang panas. Petrus disalib dengan salib yang terbalik, dan sebagainya. Dan peristiwa ini terjadi di berbagai tempat,
Mungkin sampai saat ini, orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan dunia ini akan dosa dan ancaman kebinasaan selamanya, justru ditolak, justru dihukum, justru dianiaya, justru dibunuh. Maka Bapak Ibu Saudara, teguran Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu kiranya juga terngiang-ngiang di telinga kita. Kita juga bisa menganggap bahwa teguran ini bisa sampai kepada kita. Kalau kita merendahkan diri, kalau kita membuka hati, biarlah kita terhindar dari sikap munafik. Biarlah kita menganggap diri sebagai orang yang berdosa, orang yang memang layak dihukum mati. Karena dosa baik yang ada di hati, baik di pikiran, baik di mulut, baik di perbuatan, kita memang layak dihukum mati. Lebih baik merendahkan diri, lebih baik menganggap kita berdosa daripada menganggap kita diri benar. Karena hanya bagi orang yang menganggap diri berdosa, keselamatan pengampunan dalam Kristus berlaku bagi mereka yang bertobat. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi teguran bagi kita untuk terus-menerus menyadari dosa kita, terus bertobat di hadapan Tuhan, tidak merasa diri lebih benar di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kedengaran. Kiranya kami makin memuliakan Engkau, Engkau Allah yang kudus, dan biarlah kami makin menyadari kami umat yang berdosa, yang selalu melawan kehendak Tuhan, melawan perintah Tuhan. Dan karena itu biarlah kami bertobat senantiasa. Maka juga kami berdoa ya Tuhan, untuk bangsa negara kami, kiranya terus dilindungi, diberi hikmat kekuatan kepada pemerintah kami, di tanah Toraja, Toraja Utara, bahkan seluruh Indonesia. Diberi hikmat untuk vaksinasi, vaksin selalu tersedia, dan rakyat Indonesia makin antusias untuk mengikuti vaksin. Kiranya protokol kesehatan tetap terjaga. Kiranya saudara-saudara kami yang miskin tak berdaya terus dipelihara oleh Tuhan. Kiranya saudara-saudara kami yang dilanda konflik bersenjata diampuni dan dikasihani oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semua dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab, dalam keluarga, dalam rencana-rencana kami. Kiranya yang sakit dipulihkan, kiranya yang berduka dihibur, kiranya yang bergumul diberi kekuatan. Terpuji Engkau Tuhan Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.